Halo, nama saya Timothy, mahasiswa S2 Magister Manajemen UKI. Ini video summary untuk kelas manajemen keuangan tengah semester. Dimulai dengan membahas mengenai good corporate governance, yaitu bagian dalam memitigasi masalah prinsip agen teori. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Ada 5 prinsip yang menjadi dasar GCG. Yang pertama adalah transparansi, di mana adanya keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua adalah akuntabilitas atau accountability, di mana adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelola terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris. Yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban, di mana adanya kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip koperasi yang sehat. Keempat adalah independensi atau kemandirian, di mana adanya pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip koperasi yang sehat. Yang kelima adalah fairness and equality. Kewajaran dan kesetaraan adalah di mana adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang. Kami mahasiswa juga diajarkan mengenai 4 value cornerstone dalam corporate finance, di mana 4 hal itu ialah core value principle, conservation of value, expectation treadmill, dan best owner principle. Di tengah semester ini kami juga belajar mengenai time value money dan capital budgeting. Time value money adalah konsep di mana nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang. Kami juga belajar mengenai capital budgeting, yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga keputusan perdanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Ada 4 metode dalam capital budgeting. Yang pertama adalah metode payback period. Metode payback period mencoba untuk mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali dari hasil pendapatan bersih atau aliran kas net. Yang kedua adalah metode net present value. Metode ini sangat bermanfaat untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan menghitung nilai penerimaan sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga adalah metode investment rate of return. Kegunaan metode ini yaitu membuat peringkat usulan investasi dengan cara menggunakan tingkat pengembangan atas investasi rate of return. Yang keempat adalah metode profitability index. Itu perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Dalam tengah semester ini, kami juga membahas mengenai financial statement atau laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ialah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi, dan menunjuk apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban atau stewardship sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca atau balance sheet adalah laporan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, utang, serta modal. Laporan laba rugi atau income statement adalah mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk, kas keluar, dan setara kas atau identitas untuk suatu periode tertentu yang terdiri dari 3 bagian aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kami juga belajar mengenai analisis laporan keuangan, di mana kami belajar mengenai cara menganalisa laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus. Ada 5 metode rasio yang digunakan dalam mengukur kondisi suatu perusahaan. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Adalah rasio untuk dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Yang ketiga adalah activity ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Yang keempat adalah leverage, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Dan yang kelima market ratio, yaitu rumus rasio nilai pasar yang digunakan untuk menilai sekuritas perusahaan go public. Demikian mind map summary tengah semester manajemen keuangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.